Dia waktu gue nginep bulan puasa nih. Dia kan pasti digedor-gedor sama bunda kan. Dah bangun dah. Sahur. Kamarnya lo tau kan tempat tidurnya 2 gini. Dia sini 1, gue sini 1. Nginep nih gue nih. Dah bangun dah. Iya, salat. Oke, wudu dong dia dong. Dia mancing taat juga ya. Doi sejadahnya diginin doang, basah, tutup lagi dia tidur. Astagfirullahaladzim. Yang penting sejadah basah. Iya. Sehingga bunda mengecek basah, oh iya anakku sholat, alhamdulillah. Itu dulu ya. Dulu ya. Pernah tuh kejadian di salah satu temen gue, Pak. Dia nggak tahu apa-apaan, set. Ya masalahnya emang Erick Thohir kan emang biasa. Udah 2 bulan nggak bisa beli Pampers kan. Kan ada yang renceng. Iya. Sandi Uno masalah Sandi Uno ya. Namanya orang kan namanya ekonomi kan. Ini namanya musibah segala macam. Bininya udah pokoknya bilang ya. Ceritain dulu yang di penjara kelakuan Islami apa namanya lagi ngerokok puasa-puasa. Dia apa aja? Dia. Berat. Jadi doi. Ini emang orang sih emang. Lo tau gak setelan bapak-bapak pangkalan ojek yang perutnya gendut? Yang perutnya total nih, terus sering main-mainin bodong begini pakai kaos kutang doang. Nah dia nih. Ini dia nih. Orangnya nih. Iya, orangnya modelan begitu setelannya. Set. Siang-siang pede aja gitu kan, abis pada sholat, puasa siang-siang tengah. Set. Jalannya begini persis, jalannya begini. Set. Bakar rokok puasa, ada negor. Lu ke puasa lu ngomong depan orang ngerokok. Yang namanya puasa, yang penting hatinya, ikhlasnya, niatnya yang penting. Nih lo tanya Habib katanya, lo tanya Habib nih, bener Habib, gua ketawa-tawa aja. Yang penting tuh niatnya. Kalau lo udah niat puasa, yang penting itu yang diterima niatnya. Kalau lo nggak percaya nih, tanya nih Habib nih. Ambil begini, bus. Ada jawabannya. Ini lo tanya nih Habib nih, kalau percaya katanya gini. Kalau versinya anak-anak, waktu dikirim tuh CV fotonya 2 lipa. Pas datang 2-0. Kayak bola tuh. Iya maksudnya apa adanya aja gitu. Jatuhannya kan penipuan juga itu Pak. Bener. Ya kan? Itu yang ngasih hukuman si Pesek. Dia kan jadi perkara gue kan Pesek nih CS-nya dia. Lagi makan. Circle kalian lah saat masa kelam. Pesek namanya. Lagi makan nasi padang. Lagi makan nasi padang ngomong mulu. Siapa si Pesek? Kan jadi peraturan di penjara itu kalau makan. Makan padang. Kan rame-rame nih makan nih. Makan nasi cadong gitu kan. Nggak boleh ngomong. Dia ngomong mulu ngajak ngobrol gue. Disambit tahu kepala kamarnya. Abis itu gede kan kepala kamar dia gara-gara dia ngomong mulu. Dikasih hukuman. Ya hukumannya sentil kalau nggak jewer cambang lah. Alias suruh mijit sampai subuh. Jadi gue intipin begini. Gue kan masih kena efek sabu kan nggak bisa tidur kan. Wah gue ngintipin dia kesian banget begini. Ditabuk pakai aqua 1,5 liter. Bak. Tidur lo katanya. Gitu aku bang, capek bang. Nggak lo sampai subuh lo. Ajan subuh berhenti lo. Mijitin doi 24 jam. Satu orang. Iya, kepala kamar yang itu. Gue nontonin aja gue begitu bapak tidur ngintip. Dan pernah ada juga case juga setelah gue kasih kabar. Meninggal kasus korupsi lagi itu pas mau dikubur. Badai, telak. Gue tahu. Oh, gue tahu tuh gue juga. Terkenal ya. Badai, telak. Terkenal. Yang kayak Zuma. Pejabatnya terkenal jujur. Badai, telak. Terkenal. Badai. Yang kayak Zuma bener kan? Iya. Enggak, maksud gue ini aneh. Badai. Peruntukannya. Bau. Peruntukannya kayak Zuma. Kodok Zuma. Iya. Maksud itu kayak yang iya. Kayak pendek kan? Iya. Udah jangan diinin lagi. Oh, dia cerita-cerita, oh ini di sini ada apa namanya kasus apa aja ada ini. Ada tuh di masjid juga ada ustadz masuk penjara gitu. Oh, ustadz masuk penjara gitu. Ya iya, ustadz namanya manusia juga, mungkin hilaf juga gitu kan. Kasusnya apaan? Namanya travel haji umroh tuh kan miliaran kan. Iya. Bisnisnya kan. Gede, wajar lah dia kan gitu. Jadi kena kasus. Alias rebutan khotib Jumat. Berantem. Terus bunuh. Pecah juga tuh. Bunuh orang tuh. Tampol-tampolan. Jadi posisi misalkan khotib Jumat ini adalah Ustadz Abdul Ghaffar Hilman. Lo di Setiabudi, lo khotib di Pulau Gadung gitu misalnya. Lo di jalan jauh nih. Satu pas udah sampai situ, khotibnya disetel adalah Ustadz Riko Lubis. Akhirnya lo berantem, tampol-tampolan, masuk penjara.
Pak Ustadz punten. Pak Ustadz punten. Untuk kuburukan tuh jadi atau jatuhnya haram. Yang contohnya yang guru ente dong, jangan ceritain. Apaan? Yang di Nazar. Tiba-tiba zap. Gimana penasaran gue. Ustadz di dalam. Nah, gue demen nih cerita begini deh. Guru ngaji Al-Quran. Emang manusia ya. Kalau gue ngeliatnya sisi Ustadz itu 3 kali masuk penjara udah juga. Sebab Bandar Sabu. Biar Terakhir kuat, ngomong. biar kuat kali ya ngaji. Tapi bener emang ada. Emang ada Ustadz gitu? satu lagi cerita. Wah dulu saya nih kalau sebelum khotib Jumat narik dulu katanya. buset. Sumpah nggak bohong. Dia bilang katanya kalau habis Pede. narik soalnya enak baca ayatnya katanya. Gue bilang, wih siap Tad. Bener ya itu kan dulu katanya. Kayak dulu. Akhirnya dia cerita tuh. Waduh Sup, saya gimana? Saya nggak tahu nih Sup ke depannya gimana nih Sup katanya gitu. Saya udah doa nih Sup sama Allah katanya gitu. Kalau saya udah nazar nih, kalau saya emang bener-bener nih, kalau saya emang bener-bener nih balik lagi kayak gini, saya minta diazab aja sama Allah. Masuk lagi. Masuk lagi. Oh dia ngelakuin lagi tuh. Kemarin di grup WhatsApp yang alumni gue tuh, Iya. tim masjid. Lu ada ya? Ustadz pengajar masjid. Tengokin dong. 3 kali ya. 4 dong sama itu. Sama kasusnya. Gue gak nanya-nanya sih, cuma kayaknya sih ya itu juga. Cuma maksudnya ya mungkin sebenarnya dia kayak dia doa gitu, minta ya Allah kalau gini saya mending mati aja deh, mendingan gitu. Tapi Allah mungkin masih sayang sama dia gitu. Jadi dikasih azabnya, dia dimasukin penjara lagi supaya apa? Tambah. Jadi banyak ngajarin orang ngaji, banyak pahalanya. Cerita lucu juga nih. Satu tahanan nama kita kan. Satu tahanan nama kita, orang pakai putau. Pakai putau. Dia di situ kan. Kasusnya kasus yang dulu Partai Demokrat apaan tuh? Hambalang. Hambalang, ya ke Hambalang miliaran kan gitu. Alias jambret. Kira beneran anjing, kira beneran Hambalang. Doi putau. Iya. Gue baru ngeliat pertama kali orang kalau bener-bener putau terus nggak dapat barang tuh yang sampai kayak orang kejang gitu, kayak orang ayan. Gitu lah, parah loh, pokoknya udah total Sakau. parah set. Iya, total sakau itu kan. Wah, teriak-teriak gitu kan set. Akhirnya dia dikirim ke kejaksaan sama gue nih, berdua nih. Oke, set. Di kejaksaan satu ruangan kan, ada satu ruangan begini, kan kayak gini satu ruangan. Oke, nunggu ya, kan sambil panggilan apa namanya sidang untuk berkas-berkas gitu kan, set. Dari kejaksaan dioper ke rutan kan, mau tunggu dulu sini, set. Dengan posisi di sini, di samping tembok ini tahanan perempuan. Tahanan perempuan, tapi sekiranya segini dah, misalkan diri nih, misalkan gue diri Bisa gini. lihat. Nah, bisa segini nih. Bisa ngeliat. Enggak, segini nih. Oh, tetap panjat. Iya, sekitar segini. Atas kebuka perempuan. Namanya udah lama kan nggak ketemu perempuan kan. Si dia nih. Iya, teman kita ini. Ngintip. Concengin kita dong, gitu. Cincin lagi ini. Oh. Concengin, kita concengin. Iya. Ngapain lu bang? Udah concengin kita aja. Set, pas sampai atas, dia posisi begini nih. Set, kaki sono di sini kan. Terus ngapain? Ingetan. Sama perempuan digoda-godain itu sama dia. Terus dulu kita kan ngapain? Dapet tuh ada cewek tuh digrepek sama dia. Kan tinggi. Habis itu doi CS, Coli Spiderman. Jadi tembok gini kan, tembok gini. Jadi doi manjat, kakinya kiri masih ke gue, masih ke setengah sini, yang sono ke sono, tangannya dia tuh megang ini, yang kiri dia begini, Coli Spiderman. Dilihatin orang-orang. Iya dilihat, gue keringet. Lu mau aja lagi. Di penjara sih bodo amat sih kayak gitu ya. Iya, dia kan mikirnya kan, udah di ujung nih. Yang perempuannya juga ya mau banget, dia kan tampangnya nggak jelek-jelek amat lah biar jambret. Ada tampangnya juga dikit gitu. Coli Spiderman. Posisi di atas tembok begini. Jadi doi posisi gini, kaki ngangkatin satu. Doi locok. Ada kan tuh banyak tuh kan dulu waktu di dalam tuh kan kayak gitu. Set. Jadi ada satu kamar mandi gue pak yang di klinik tuh kamar mandi koboi. Maksudnya tuh biar orang pada nggak makan narkoba. Jadi
Yang pintu bawahnya itu sedengkul lo. Oh. Pintu atasnya itu sedadak lo gini. Iya, jadi pintu koboi. cuma segini doang Iya, pintunya, iya, pintu koboi iya, lah. iya. Lalu mandi di situ. Set. Ada nih satu yang gini. Kan gue kalau di dalam kan namanya Ali Yusuf panggil kan. Tiba-tiba dia ke samping gitu yang gue lagi mandi tuh. Usup. Kata dia. Dar. Waduh. Usup kata dia gitu. Wah, cabut gak lo, gue balokin lo ya, cabut gak lo. Apa sih Sup? Kan sama-sama punya katanya gitu. Nah kalau yang gengingnya dia lebih ekstrim lagi. Ada satu kolam yang mandi, orang mandi di luar nih. Jadi telanjang bulat, depan-depanan total tuh rame-rame. Iya. Bisa 20 orang. Jadi kerjanya dia nongkrong gitu pagi-pagi ngeliat gedong cong katanya gitu. Ngeliatin BR yang napi-napi, apalagi yang pakai tasbih tuh. Iya. Pakai tasbih tuh. Kocak kasih orang. Yang ditanam tasbih. Iya. Iya. Jatuhnya kayak singa Inggris asli. Tasbih gini-gini ini di sekitar palanya. Gue dulu penasaran, gue pikir kayak gitu cuma bercanda-bercandaan doang. Pas lihat gini main liatin gini, gue lihat busuk begini kayak Hakim Rodamas. Iya, kayak Hakim Rodamas. Mau coy? Enggak. Ya normal-normal aja. Lihat tasbih yang biksu aja yang segini. Kecil yang gitu. Tapi ada juga yang kalau yang bener-bener ada ratunya yang bener-bener total kayak cewek, ada. Yang paketnya segini gitu. Yeah. Ada bener tuh yang bener-bener. Tapi kalau sholat, terawih gue ketawa ngakak juga tuh. Gimana itu? Iya, sholat pakai sarung. Maksud, lu sholat pakai sarung, lu kan laki kan? Lu ada toketnya gini kan, lu sholat begini tapi lu pakai sarung gitu laki. Itu posisi dia di tahanan cowok, bahaya nggak cuy? Oh bahaya, Pak. Pasti kan banyak Ini orang yang rata-rata ya. Iya. 90% HIV. Kemarin baru ada yang datang gue. Set. Bang, diceng-ceng. Sebenarnya kita mau cerita nih, tapi kita malunya aib katanya. Kenapa? Jadi gini bang, kita terlibat judi online, kita main di judi online deh berapa lama? Oh biasa aja. Gue bilang terakhir kali main kapan? 2 hari lalu bang katanya. Oh, habis 30 juta 2 hari lalu. Oh, masih biasa menurut gue gitu kan. Ada kali bang gue ratusan juta. Oh iya gitu. Ratusnya tidak. Tapi yang perlu tahu, gue guru ngaji bang. Kayak gini. Gue guru ngaji. Pocong, abis ngaji dikasih pocong. Muridnya suruh anterin ke ATM, store tunai. Iya, wede. Lek. Apa? Depo. Depo dia bilang. Jadi zaman gue dulu stadium, misalkan sama Mancoy nih. Sama Randy semua. Oh iya Randy, sama Randy. Sama Randy, misalkan amunisi inek habis nih, duit kagak punya. Biarin deh, dicecepin sama om-om. Kata nih, Bukan gue. Ini dia. Lo. Bukan sumpah, gue nggak pernah. Tommy sama Demang. lu apa cuy? Enggak, gue nggak pernah. Gila Sekarang lu. Parah. Lu Enggak, gue pernah nggak pernah. Gue nggak pernah. Jadi ada cewek adiknya dia. Kan kos bareng sama gue sama Padang bertiga di Genteng Ijo kan. Perbanas belakang. Perbanas belakang kan. Di hari-hari gue sama dia aja tuh. Dulu di tahun 2010 itu, 2011 kosan itu 3,5 juta sebulan, udah termasuk mewah tuh. Tinggal bawa badan doang, dibersihin hari-hari, kaos dicuciin gitu-gitu kan, set. Dia kan ceweknya, adanya dia kan, posisi kan. Waktu itu malam gue lagi mau konyek nih, nggak punya duit gitu kan. Tiba-tiba lagi ada masalah ceritanya sama adiknya dia berantem gitu kan, curhat. Gue colek konyek, udah kilik aja biar ke stadium. Deh, zaman-zamannya punya BlackBerry Group ya, gitu ya. Akhirnya gue kilik, ya udah deh, lu daripada ini masalah, yuk kita stadium aja. Ya udah kak, ayo, dia bilang gitu. Set, udah jalan lah gue bertiga. Lu siapa aja? Lu? Gue, Konye, sama WC adiknya Oh, dia yang nih. ngomel-ngomel dia. Iya, set. Udah sana, udah tuh dibeliin ini kan gue, set, udah gini. Ditraktir sama dia? Iya, dia pakai juga Parno, dia di tengah ini. Diteleponin sama adiknya dia gitu, berantem kayak gini, set, balik dia naik taksi kan. Naik taksi argonya udah sekitar gocap sampai rumahnya dia. Jemput adiknya dia pengen ke kosan. Minta jemput, bilang ada apa. Terus adiknya dia curiga.
Lu dari mana? Dari kosan. Kok argonya udah gocap gitu. Iya. Akhirnya ngaku marah-marah. Ngadu di ini. Wancoy marah. Yang namanya Jojo makanya blacklist dari anak Suro. Bawa ini apa namanya cewek Dimoy begitu kan. Nye, gimana nih Nye? Si Wancoy marah-marah nih Nye, gue bilang gitu kan. Si Wancoy marah-marah nih Nye, gini-gini. Waduh gimana? Masih kenceng lagi. Entar aja dulu Udah. Terus gue lagi kan dia buat tunggu pas udah basian. Gimana nih adepin? Ya udah, ayo temuin aja di kosan gitu balik set. Udah akhirnya pas mana? Lu jangan kayak gitu John, ini gini terus enggak tahu ujung-ujung gara-gara apa? Dia kagak diajak. Bego lu ya. Marahnya gara-gara diajak. Diajak ya gara-gara. Habis itu akhirnya ya udah, abis di traktir gitu. Udah, adem lagi. Dewasa anjing. Bijak. Kan kalau sahabat Nabi mah rata-rata kalau dagang tuh bisa gue pengen praktekin tuh. Oh. Adalah ada satu jamaah di pasar rumput di masjid gue suka taklim pagi-pagi sama gue yang penganut child free alias anak ke-6. Di era modern ini anak enam sih itu unik tuh. Anaknya masih kecil-kecil masih sekolah. Boleh itu. Ya kesian juga lah. Tahu lah gue rasanya kan punya anak gitu. Dia kan orangnya rajin gitu kalau ini sholat, suka sholat berjamaah. Suatu ketika masuk ke Multivision Tower, dihalangin nggak boleh sholat di situ. Jadi, kenapa Pak nggak boleh sholat? Iya Pak nggak boleh sholat, ini khusus orang karyawan. Kenapa nggak boleh sholat? Dia orang untung legowo. Kan bumi punya Allah. Wow. Dia kayak dia nih, tanah Allah. Kayak dia. Terus iya. Saya kira tuh kenapa orang Garut kan? Saya kira tuh kenapa? Kok nggak boleh orang sholat? Kan bumi punya Allah. Saya bilang aja begitu bang katanya. Terus udah gitu apaan? Udah masih juga, masa nggak boleh katanya sholat? Masih juga gitu. Emang nggak takut nih gedungnya ntar ambles? Gue sih kalau jadi satpam ya udah selalu dah masuk. Dan sampai sekarang potongannya masih harum loh. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kalau ngundang ini juga berpengajian segala macam. Pak Ustadz mau izin, mau ada ngundang acara syukuran, iya nih. Tapi kita cerita aja nih, kita manajer, ini agen ke-31 cabang bisnis syariah, pijit plus. Dulu. Kata ntar gue doakan gimana supaya bisnis ini berjalan lancar. Ya kok pijit emang nggak apa-apa, plusnya itu ya. 200 orang perempuan udah siap jadi audiens gitu. Lu sikat aja. Oh, Orang doain. enggak kayak gitu-gitu bisa diambil nggak? Jobnya enggak dong. Enggak, oke kita ini nih kita ambil penggambarannya gitu datang. Oke, kita doakan semoga semakin banyak pelanggan yang datang dan berkah. Kemana ya, Bang? Pacar gue lagi hamil nih, Bang. Terus tapi posisi bini gue belum tahu nih. Wow, gobak. Gue bilang lo yang nyelup jadi gue yang mikirin. Tapi ada pertanyaan unik juga tuh, geng tuh Pak. Bang, dia kan non muslim, dia bilang, anggap aja gue Islam nih Bang ya, gitu gue nanya begini ke lo katanya. Oke, gimana? Set nanya, kita baru putus sama cewek kita nih Bang, galau kita katanya. Gitu, galau banget kita Bang. Gue mau nanya Bang sebenarnya, bahwa konsep jodoh itu adalah takdir, bener gak sih Bang? Gue bilang gitu. Iya bener, gue bilang. Salahnya siapa? Hubungan itu, perempuan tuh enggak. Salahnya rasa cinta kita yang berlebih sama tuh perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan ke laki-laki. Ya begitu. Terus gimana? Emang kalau boleh tahu apa? Iya sih Bang, gue emang rada janggalnya. Calon gue ini sebenarnya gue udah ada niatan nikah, dia sering ke gereja bareng katanya. Cuma gue rada janggal sih Bang, bapaknya Bang. Pekerjaannya kan punya yayasan-yayasan kebaikan gitu, alias edep. Ada waktu kita di dalam, set. Waktu dia ketangkap dalam, banyak nih yang ngawal nih. Tapi posisi bapak-bapak kayak biasa aja gitu, setelannya gitu, kayak bapak-bapak nongkrong-nongkrong di pengkolan ojek dah gitu dah, setelannya. Habis itu jadi tamping masjid, jadi ditaruh di pekerja masjid gitu. Set. Udah lama-lama akhirnya cerita, dia tukang masak sabu. Jadi kalau dia habis masak nih katanya, bikin 6 kilo, 10 kilo, habis itu party lah alias umroh. Dia pakai umroh sama dia. Kerjaan dia begitu. Jadi habis dia masak, ngebuang tut, ngilangin lacak dirinya dia, umroh dia. Jadi waktu gue di dalam juga tuh ada penjaga masjid.
ketangkep. Lidi pakai lem. Iya, biar uang kertasnya nempel. Berdua bapak-bapak yang satu gemuk gendut itulah. Terus kumisan berdua gitu kan. Kasus tangkep Kasusnya? kripto gitu kayak penyalahgunaan kripto alias Kali. maling kotak amal. Berdua. Dan udah gitu dia berdua apa? Homo dia berdua. Waduh. Itu sih combo. Combo tuh kacau. Double kill itu. Combo najis. Berdua. Fatality tuh. Jadi doi kalau nggak salah merebut apa-apa gitu. Buset. Ketawanya tuh gara-gara Merebut pas homo. satu bapak itu deketin bapak lain yang satu ngambek. Nggak tidur pacaran. Dan peran orang tua tuh sangat penting banget. Pernah juga gue, santri gue dulu waktu di dalam ada Bench. kayak begitu. Bench. Dia Oh gitu isinya gitu Bang. Bench tuh ya. kasusnya Apa deh? rebutan warisan rumah Pondok Indah. Ya. Alias Tampol-tampolan bencong Taman Lawang. Gara-gara inian apa namanya? Rebutan pelanggan. Jadi oh dia Taman Lawang. Taman Lawang. Di Taman Lawang. Ada pelanggan satu, set direbut gitu. Akhirnya dia tampol iniannya. Dilaporin ke penjara, masuk dia. Posisi kan laki, dia kan Iya. masuk kan. Posisi masuk laki. Dibesuk nih sama emaknya nih, set. Dibawain lipstick. Emaknya posisi pakai jilbab. Gue ngeliat tuh teluk tuh pakai mata gue sendiri. Tapi emaknya manggil dia Kasep. Kasep kan cakep kan artinya kan? Iya. Kasep, Cakep anak cowok. Iya kan? Tapi dikasih lipstick sama emaknya. Emaknya pakai jilbab. Di situ gue